Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menyambut baik rencana PSSI memaksimalkan FIFA Matchday November 2025 untuk persiapan SEA Games. Dengan begitu, persiapan mereka jadi optimal. Indra mengatakan akan memaksimalkan FIFA Matchday agar tim asuhannya benar-benar siap untuk tampil dalam SEA Games 2025. Ia pun senang diberi kepercayaan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U23 untuk memanfaatkan FIFA Matchday November sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games, saya apresiasi dan terima dengan tanggung jawab penuh, tegas Indra. Indra akan memaksimalkan 2 laga sebagai simulasi kompetitif yang terintegrasi dalam program latihan dan evaluasi performa. Ia akan berbicara dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Swiers guna mencari lawan yang tepat. Kami akan berdiskusi dengan Sekjen PSSI dan Direktur Teknik untuk menentukan lawan yang paling sesuai dengan kebutuhan tim. Kualitas dan karakter lawan sangat menentukan efektivitas persiapan kami, tegas Indra. Timnas Indonesia berstatus juara bertahan SEA Games karena meraih medali emas pada edisi 2023. Jadi, skuad Garuda Muda akan berusaha mengulang prestasi itu. Mantan pemain Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, berharap PSSI menunjuk ex-pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sebagai juru taktik skuad Garuda selanjutnya. Jika bukan Thomas Doll, Greg berharap Timnas Indonesia ditangani pelatih berkarakter kuat seperti juru taktik asal Jerman tersebut. Thomas Doll pernah menangani sejumlah klub top Eropa seperti Hamburg SV, Borussia Dortmund, Ferencváros, dan Apoel Nicosia. Ia juga pernah bekerja sebagai pelatih raksasa Arab Saudi Al Hilal dan juru taktik Persija Jakarta. Bersama Persija Jakarta, Thomas Doll tak alergi mengandalkan pemain-pemain muda. Di bawah arahannya, Persija Jakarta finish runner-up di Liga 1 2022-2023. Greg juga meminta PSSI agar tidak mengambil pelatih dari Belanda. Pria berdarah Nigeria ini juga bicara potensi Sintayong kembali melatih Timnas Indonesia, sesuatu yang tak mungkin terrealisasi dalam waktu dekat. Ada baiknya jangan ambil pelatih dari Belanda. Jika Anda bertanya ke saya soal karakter pelatih, saya setuju dengan pernyataan Hamka Hamzah. Banyak orang ingin Sintayong balik. Tapi kalau Sintayong kembali, kita balik lagi dari nol. Kita tidak memiliki waktu untuk memulai dari nol lagi, tutup Greg Nwokolo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai posisi pelatih Timnas Indonesia yang sampai hari ini sampai kosong. Pelatih Timnas Indonesia berikutnya, menurut Erick, harus lebih baik dari Patrick Kluivert dan STY. Penentuan pelatih baru tidak menjadi kewenangan mutlak dia secara pribadi. Ada pihak yang terlibat. PSSI sebelumnya memutuskan kerjasama dengan Kluivert menyusul kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hampir 2 pekan berlalu, induk Federasi Sepak Bola Nasional itu masih belum berani memberi kepastian soal siapa pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia berikutnya. Kondisi ini membuat rumor soal pelatih Timnas selanjutnya bergulir liar. Banyak nama yang muncul, termasuk memanggil kembali Sintayong, pelatih asal Korea Selatan. Namun merujuk pernyataan Erick Thohir di atas, alhasil kan Sintayong langsung tertutup rapat. Sosok pelatih asing pun disebut-sebut bakal lebih berpeluang untuk menangani Timnas. Terlebih skuad Timnas Indonesia sekarang mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi yang bermain di liga berbagai negara. Sehingga, sosok pelatih yang sepadan dari segi kemampuan dan pengalaman sangat dibutuhkan di sini. Pelatih Indra Syafri memanggil sejumlah pemain abroad. Para pemain ini dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan Timnas U23 sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Indra menjelaskan, dari semua pemain yang ia panggil, hampir semua klubnya memberikan respons yang baik. Namun, beberapa pemain memang dalam kondisi yang kurang baik, sehingga belum dapat bergabung. Pemain-pemain yang lain dari luar negeri seperti Dion, Tim, Adrian Wibowo, dan Ivar juga sudah direspons oleh klubnya. Ini hasil dari komunikasi kesekjenan kita beberapa hari ini, ujar Indra. Sementara itu, Jens Reven, yang juga bergabung di TC ini, mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, karena baik rekan dan staf kepelatihan semua telah ia kenal. TC Timnas U23 untuk persiapan SEA Games akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama berlangsung di bulan Oktober, sedangkan tahap kedua berlangsung di November 2025. SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9–20 Desember 2025 di Thailand. Timnas Indonesia U23 sendiri berstatus sebagai juara bertahan setelah meraih medali emas pada edisi terakhir di Kamboja 2023.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia di Jakarta pada Sabtu 25 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, Erick menyatakan menerima seluruh masukan dan evaluasi yang disampaikan oleh kelompok supporter fanatik tersebut terkait perkembangan Timnas Indonesia. Momen pertemuan penting itu diunggah oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu pagi WIB, memperlihatkan 6 perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ultras Garuda Indonesia menyampaikan pandangan dan evaluasi kritis terhadap perjalanan Timnas Indonesia. Salah satu fokus pembahasan adalah kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus terhenti di babak keempat setelah menghadapi Arab Saudi dan Irak pada awal Oktober lalu. Seluruh masukan tersebut diterima dengan baik oleh Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora ini menegaskan setiap masukan dari publik, terutama dari supporter, menjadi bagian penting dalam upaya membangun sepak bola nasional secara menyeluruh. Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI untuk terbuka terhadap kritik dan saran dari komunitas supporter. Ia menyebut supporter sebagai salah satu stakeholder penting dalam memajukan sepak bola tanah air. Sebelumnya, PSSI juga sudah mengadakan pertemuan dengan La Grande Indonesia. Pada momen tersebut, pertemuan diwakili oleh Sumarji, selaku Ketua Badan Tim Nasional dan anggota Exco PSSI. Nama Elkan Bagot kembali menjadi perbincangan jelang Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski telah lama hilang dari skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagot di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk Timnas Indonesia U22. Apalagi, skuad Garuda di level kelompok umur U20, U23, dan senior telah menghadapi perubahan besar di jajaran kursi kepelatihan. Patrick Kluivert resmi dilepas, sementara PSSI memberi fokus penuh kepada Indra Syafri yang kembali menukangi tim U22 untuk menghadapi SEA Games 2025. Di tengah persiapan itu, satu nama yang tiba-tiba kembali jadi perbincangan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat Timnas Indonesia. Terakhir kali Elkan Bagot tampil bersama Timnas Indonesia adalah di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Setelah perjalanan Timnas senior terhenti di babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI kini menyiapkan agenda baru, mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih di Kamboja pada 2023. Indra Syafri kembali dipercaya sebagai arsitek tim, dengan target mempertahankan dominasi di level Asia Tenggara. Publik tentu juga berharap satu nama lain bisa ikut bergabung, yakni Elkan Bagot. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Indra Syafri dan tim pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses pencarian calon pelatih baru Tim Nasional Indonesia tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, keputusan penting seperti ini harus melalui tahapan yang terukur agar tidak kontraproduktif terhadap pembangunan sepak bola nasional. Erick menegaskan dirinya sangat terbuka terhadap berbagai masukan dari publik. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan opini atau spekulasi yang tidak berdasar, termasuk isu mengenai pelatih asal Belanda, Louis van Gaal. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Sekjen PSSI Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Swels. Proses pencarian pelatih akan dilakukan secara sistematis oleh BTN dan Direktur Teknik sebelum dibahas dalam rapat bersama Exco PSSI. Menurut Erick, pengalaman bersama dua pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, menjadi bahan evaluasi penting bagi federasi. Ia menambahkan, PSSI kini memiliki blueprint pengembangan sepak bola nasional yang berjenjang dari tim U20, U23 hingga senior. Karena itu, pelatih baru harus mampu memahami sistem pembinaan yang berkesinambungan. Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan 10 anggota Exco PSSI setuju Shin Tae-yong kembali menjadi pelatih Timnas Indonesia. Lantas, apa kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji? PSSI biasanya selalu menggelar rapat Exco untuk mengambil keputusan termasuk mendatangkan atau melepas pelatih Timnas Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada rapat Exco PSSI yang membahas siapa pelatih yang layak menukangi tim merah putih. Nah, di media sosial ramai diperbincangkan bahwa 10 dari 12 Exco PSSI memilih untuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong. Info pemberitaan itu viral di media sosial dan tidak menyebutkan sumbernya. Sumarji mempertanyakan keaslian berita tersebut. Ia tidak mau pemberitaan itu buat geger media sosial.
Nama Sintayong selalu diperbincangkan di media sosial usai PSSI mendepak Patrick Kluivert karena gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.